Salam sejahtera teruntuk anak-anakku semua. Semoga saat ini kalian dalam kondisi sehat, semangat, dan bahagia. Bertemu kembali dengan Pak Toto dalam kelas informatika. Salam semangat belajar IT. Anak-anakku sekalian, minggu kemarin kita sudah kali pertama bertemu. Bapak sudah menyampaikan mengenai perkenalan. Mungkin kalian pada semua sudah, semoga kalian masih ingat ya perkenalan kita minggu yang lalu ya, perkenalan minggu yang lalu. Nah, kita akan coba melihat kita akan menyimak terlebih dahulu. Nah, minggu kemarin Bapak menyampaikan mengenai materi informatika kelas semester 1 ya, materi informatika kelas semester 1. Nah, materinya adalah yaitu teknologi informasi dan komunikasi ya, di mana mempunyai submateri Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Nah, submateri ini apa bedanya dengan kalian di saat kalian belajar di SD, SMP ya? Apa bedanya? Nah, bedanya adalah di SMA kelas 10 ini kita mempelajari Office ini, bagaimana kita bisa mengintegrasikan dari masing-masing aplikasi tersebut sehingga dapat saling berhubungan, dan juga kita akan belajar bagaimana kita, misalkan kita belajar Microsoft Word adalah membuat undangan menggunakan mail. Dan untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bahas di waktu berikutnya. Nah, kemudian materi yang kedua adalah teknik komputer, yaitu belajar bagaimana transfer data. Nah, kemudian yang ketiga jaringan komputer atau internet, di mana submaterinya ada pengenalan perangkat jaringan, yang kedua adalah topologi jaringan. Kemudian yang keempat, analisis data, yaitu kita belajar membuat data. Yang kedua yaitu membuat form Excel. Kemudian yang ketiga adalah membuat report. Nah, baik, ini sekedar hanya remembering saja ya. Nah, kemudian selanjutnya materi pertama kali ini adalah matrikulasi. Matrikulasi ini bertujuan agar kita mengingat-ingat kembali pelajaran mengenai Word maupun Excel maupun PowerPoint tingkat dasar. Nah, Bapak estimasikan untuk matrikulasi ini kita akan bertemu 1 sampai paling lambat sampai 3 kali pertemuan untuk membahas matrikulasi. Nah, tujuan pembelajaran pada TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pertama yaitu menjelaskan cara melakukan object linking dan embedding. Nah, daftar isi menggunakan tabel of content dan menyusun daftar referensi menggunakan tabel of reference, serta membuat laporan karya tulis ilmiah dengan integrasi berbagai objek di dalamnya, membuat undangan menggunakan mail, dan mempraktekkan filter dan data validation, serta mempraktekkan makro dan script untuk tugas yang berulang, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, kreatif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan dapat bekerja sama. Nah, kemudian materi pembelajarannya ya tadi yang kita sebutkan, yaitu object linking and embedding, lalu membuat tabel of content, membuat tabel of reference,
membuat file merge, kemudian track check-kan bahwa pertemuan kali ini Bapak akan membahas mengenai matrikulasi Microsoft Word, ya. Nah, di sini Bapak memberi judul Word dasar 1. Nah, kurang lebih apa saja sih yang akan kita persiapkan di saat sebelum kita mengetik menggunakan Microsoft Word? Seperti kita ketahui, apa itu Microsoft Word? Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata. Nah, sebelum kita mengetik atau menuliskan sebuah kata-kata di dalam aplikasi Microsoft Word, perlu ada persiapan pengetikan. Apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam persiapannya, yaitu pengaturan margin, jenis huruf, dan ukuran huruf. Ya, jenis huruf ini bisa kita sebut dengan font, style, dan ukuran huruf atau yang kita sebut dengan font size. Nah, kemudian pengaturan paragraf. Baik, biar lebih jelas, mari kita coba langsung kita praktekkan. Baik, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Word. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan lembar kerja. Nah, baik, di sini saya rasa kalian sudah pahami menu-menu yang ada di dalam Microsoft Word. Tadi Bapak akan menjelaskan bagaimana persiapan kalian sebelum melakukan pengetikan. Yang pertama adalah tentukan terlebih dahulu yaitu margin. Nah, margin di sini adalah contoh seperti ini. Kita set terlebih dahulu. Di sini ada top. Top artinya adalah kita mengatur margin. Ya, margin itu adalah jarak antara teks ya dengan sisi kertas. Ya, jadi teks dengan sisi kertas. Nah, untuk top berarti jarak antara sisi kertas dengan teks bagian atas, ya, sisi bagian atas. Sedangkan di sini ada left adalah jarak antara teks dengan sisi bagian sebelah kiri kertas. Begitu pula kanan, ya, begitu pula bagian bawah. Nah, misalkan di sini kita minta bahwa sisi bagian atas jaraknya 2 cm, kiri 2 cm, bawah 2 cm, dan kanan 2 cm. Kemudian setelah itu kita persiapkan juga, kita tentukan juga mengatur dari ukuran kertas yang akan kita gunakan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah seandainya nih kita sudah mengetikkan begitu banyak teks dan sudah kita rapikan dengan baik. Mungkin ada gambar, mungkin ada chart, atau mungkin ada objek yang lain sudah kita rapikan dan kita sudah menempatkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, tetapi ternyata kita salah men-setting atau kita belum men-setting paper size atau ukuran kertas, maka kita perlu mengatur ukuran kertas kemudian. Nah, begitu kita mengatur ukuran kertas, otomatis teks yang sudah kita atur sebelumnya, tata letaknya pasti akan bergeser, sehingga kita harus mengulang kembali, merapikan kembali. Nah, ini sangat merepotkan kita dan sangat tidak efisien, sehingga membuang-buang waktu saja. Baik, kalau kita perhatikan di sini ada satuannya senti ya. Nah, kenapa Bapak tentukan satuannya senti? Karena kalau senti kan kita lebih familiar ya. Nah, 5 senti itu jaraknya seberapa, misalkan seperti itu, kita bisa memperkirakan atau bisa membayangkan. Baik, kita langsung pilih
Oke, jadi tadi yang pertama tentukan marginnya, yang kedua tentukan ukuran kertas. Nah, oke. Nah, menentukan ukuran kertas bisa juga melalui sub menu yang namanya size ya, atau icon size. Nah, jadi margin sudah. Nah, kemudian di sini menentukan orientation. Orientation ini adalah posisi kertas ya. Apakah posisinya nanti akan potret secara berdiri atau vertikal, memanjang vertikal, atau landscape secara horizontal. Landscape ini biasanya kita gunakan jika kita misalkan di situ kita membuat tabel, mungkin membutuhkan ruang secara horizontal lebih memanjang, maka kita bisa set menggunakan landscape. Nah, kali ini kita menggunakan potret. Baik, ini. Nah, setelah kita menentukan margin, kemudian menentukan menentukan size atau ukuran kertas, menentukan orientasinya, posisi kertas, kita masuk. Selanjutnya kita menyiapkan atau merapikan, nah, font style ya. Font style ini adalah jenis huruf. Nah, jenis hurufnya apa yang kita gunakan? Kali ini Bapak akan tentukan jenis hurufnya, yaitu Times New Roman. Oke. Nah, kemudian kita tentukan font size-nya. Ya, font size-nya. Atau kita sebut dengan ukuran huruf. Ya, ukuran huruf, besar kecilnya huruf. Selanjutnya, setelah itu kita juga tentukan paragrafnya terlebih dahulu ya, sehingga itu kita mengetikkan secara otomatis paragraf itu akan tertata dengan baik. Nah, jadi kita mengetiknya lebih nyaman. Nah, berikutnya yaitu menentukan terlebih dahulu paragraf ya. Paragraf itu bisa kita atur melalui menu handle ini ya, paragraf setting, atau kita juga nanti bisa menggunakan tombol pada rule di sini ya, pengaturan pada rule ya. Lebih jelasnya mari kita akan mencoba. Nah, baik. Nah, yang pertama adalah general. Ya, general di sini ada alignment. Nah, alignment di sini sudah menentukan perataan ya, rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata kanan kiri. Nah, biasanya kalau kita membuat paragraf, kita jangan lupa setting terlebih dahulu perataannya di rata kanan kiri. Artinya agar apa? Agar rata paragraf tersebut sebelah kiri dan sebelah kanannya rata sehingga terlihat rapi. Nah, kemudian indentasi. Indentation itu adalah posisi atau mengatur jarak sebelah kiri paragraf. Jadi jarak antara paragraf dengan ya, jarak sisi kiri paragraf dengan kertas. Nah, jadi dari margin ditambah lagi nih, geser ya. Nah, bisa kita tambah. Kita bisa lihat di area di sini pergerakannya. Ya, di sini ada previewnya. Jadi kalian nggak usah khawatir. Bisa kalian coba. Oke. Oh, berarti nanti yang bergeser ada paragraf. Paragrafnya akan menjorok ke dalam 1 cm. Begitu pula indentation untuk sebelah kanan. Oh, dia akan menjorok ke dalam dari kanan ya, lebih menjorok ke dalam seperti itu, 1,5 cm. Nah, oke. Nah, kali ini Bapak akan kita nolkan saja. Baik, selanjutnya adalah spesial. Spesial ini adalah
first line indent. Nah, first line indent itu seandainya kita mengetik suatu paragraf, biasanya aturannya adalah bahwa awal paragraf itu menjorok ke dalam. Nah, berarti kita pengaturannya pada first line. Ya, kita first line. Baik, first line indentnya masuk berapa senti? Misalnya Bapak pengen masuk ke dalamnya 1,5 senti, Bapak akan 1,5 senti. Nah, kemudian di sini pengaturan paragraf yaitu spasi. Spasi before. Before itu berarti sebelum. Berarti sebelum, misalnya dari sini di preview ini, berarti sebelumnya adalah bagian atas. Nah, kalau after sesudah ya, tersudah. Nah, kemudian biasanya sini Bapak set untuk before dan afternya adalah 0 dan auto. Ya, kita 0-0in aja. Nah, kemudian di sini line spasi. Line spasi ada mengatur jarak antara baris satu dengan baris selanjutnya. Ya. Nah, biasanya kalau di dalam penulisan skripsi kita menggunakan 1,5 line. Oke, seperti ini. Lalu kita pilih oke. Nah, kalau sudah pengetikan akan seperti apa ya. Nah, baik. Nah, seandainya Bapak mengetik, maka akan langsung terformat seperti apa yang kita setting tadi. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, awal paragraf menjorok ke dalam. Pengaturannya ada di mana? Ya, pengaturannya ada di, kita lihat, kita kembali lagi ya. Nah, pengaturannya adalah ada di sini. First line indent ya, first line 1,5. Nah, ini kalau misalkan Pak tambahin akan bergerak misalnya 2 cm, kita pilih oke. Nah, akan menjorok 2 cm. Nah, dari pengaturan first line indent bisa juga menggunakan ruler. Nah, kalau menggunakan ruler di sini ada first line indent, ini tinggal kita geser. Oke, seperti ini. Nah, di sini juga ada tombol yang generasi ketiga, namanya hanging indent. Hanging indent untuk mengatur apa? Mari kita lihat. Nah, anak paragraf. Nah, jadi dia akan mengatur jarak anak paragraf. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini ada yang sebelah kanan ada right indent. Right indent sudah mengatur baris paragraf sebelah kanan. Jarak paragraf sebelah kanan. Oke, seperti ini. Baik, nah, itu tadi pengaturan paragraf. Nah, jika nanti ada yang mau ditanyakan, Bapak persilahkan. Oh iya, Nak, tadi kita melihat bahwa setiap satuan ukurannya adalah sentimeter. Mungkin secara default, biasanya dia akan tampil berupa inci satuannya. Nah, bagaimana cara merubah dari satuan dari misalkan satuan paragraf ataupun satuan margin? Caranya adalah kalian bisa klik di sini menu file, kemudian di bagian bawah ada option, ya. Kemudian kita pilih advance, ya. Kemudian kita cari menu display. Ini menu display ya. Kita ke bawah, kita tarik ke bawah. Di sini ada menu display. Iya, di sini. Kita lihat menu display. Nah, kemudian disinilah kita rubah ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah menggunakan inci atau menggunakan senti, milimeter dan seterusnya. Kita pilih sentimeter. Lalu kita pilih oke. Jadi tadi pengaturan awal di saat sebelum kita pengetikan, yang pertama adalah mengatur marginnya, mengatur ukuran kertas, mengatur
font style-nya, ya, mengatur font size-nya, lalu mengatur rata kanan kirinya, ya, di sini. Kemudian kita mengatur line spacing-nya, ya, line spacing. Line spacing itu adalah mengatur jarak antara baris satu dengan baris yang lainnya. Kayak itu. Dia akan lebih lebar, Oke. Seperti itu. Nah, baik. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Nah, untuk kali ini, untuk persiapan pengetikan, Bapak rasa cukup di sini. Jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di diskusi di Google Classroom, ya, Google Classroom. Nah, nanti yang pasti kalian harus mencobanya agar kalian paham atau tidaknya. Nah, Bapak sangat terbuka sekali jika kalian ingin bertanya, ya, kapan saja. Tapi Bapak berharap kalian bisa berkolaborasi di dalam Google Classroom. Baik, selanjutnya adalah pengaturan paragraf tadi sudah, kemudian menyisipkan gambar, kemudian menyisipkan header dan footer. Mari kita praktekkan bersama. Selanjutnya adalah bagaimana cara menyisipkan gambar. Kita masuk ke menu insert. Nah, insert gambar berarti insert picture atau menyisipkan gambar. Insert chart nantinya yaitu misalnya kita mau menyisipkan grafik. Insert tabel nanti di saat kalian ingin menyisipkan tabel. Insert shape atau bentuk-bentuk bangun datar, ya, dan icon mouse dan seterusnya, kalian bisa insert shape. Nah, jika kalian nanti menginginkan tabel, ya, atau hierarki atau struktur organisasi atau suatu proses, kalian bisa insert smart art. Untuk kali ini kita akan praktekkan menyisipkan gambar picture, ya. Nah, kemudian misalkan kita akan menyisipkan gambar background informatika seperti ini. Nah, biasanya begitu kita menyisipkan gambar itu kita geser susah nih, Pak, digeser susah, Pak, bahkan bisa memberantakin posisi teks yang lain. Nah, bagaimana biar tidak merantakin dan mudah digeser? Kalian bisa double klik di area gambar tersebut. Ya, setelah double klik di sini ada wrap tag. Nah, di wrap tag ini kita bisa menentukan gambar ini mau diposisikan di bawah tag atau di atas tag atau diposisikan di tempat lain, ya. Nah, Bapak biasanya kasih in front of tag. Tapi jika kalian ingin gambarnya biar untuk background misalkan, nah, kalian bisa letakkan menjadi behind tag, ya. Baik. Nah, in front of text berarti ada di atas tag. Nah, ini udah enak, mau kita geser kemanapun tidak akan mengganggu tag yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cara menyisipkan footer dan header, ada header dan footer. Sama prosesnya tadi seperti apa yang Pak katakan, bahwa yang sifatnya adalah menyisipkan objek bisa menggunakan menu insert lalu pilih header kalau mau menyisipkan header. Nah, header ini biasanya kalau kita akan memberi misal nih,
kita akan membuat suatu kepala surat atau kop surat, itu kita bisa menggunakan header, sehingga nanti di lembar berikutnya pun kita tidak perlu lagi membuat kop surat, karena objek yang ditampilkan atau disisipkan di dalam header maupun footer, maka di halaman-halaman berikutnya juga sudah akan terikut serta di situ. Ya, jadi kalian sudah nggak usah bikin lagi. Sekali kalian bikin di salah satu halaman, kalian membuat header, maka di halaman-halaman berikutnya header tersebut akan tetap ada, gitu, akan tetap tampil seperti itu. Nah, ini contoh misalnya Bapak mau insert footer. Nah, insert footer di sini kita bisa memberi tipe tag misalkan di sini. Nah, kita bisa misalkan di sini kita tekan S mana besar SMAN 5 Jakarta, seperti ini misalkan ya, SMAN 5 Jakarta. Oke, biar agar cakep Bapak akan rubah misalnya kuning. Wah, kalau oke, nah misalnya hurufnya agak digedein ya, nomor dan port. Oke, nah. Informatika SMAN. Nah, antara area footer dengan area kerja, nah, seolah-olah kayak beda alam gitu. Jadi ada dua alam ya. Nah, seandainya area header aktif, maka area kerjanya jadi off ya. Jadi kita hanya bisa ngedit di area footer saja. Nah, untuk kembali ke area kerja, kita tinggal double klik di area kerja. Oke, seperti ini. Nah, mari kita lihat ya area kerjanya. Nah, seandainya nih kita ada ini di halaman 2 ya, maka setiap halaman akan tertuliskan footer. Nah, mungkin seperti itu ya. Ini penjelasan Bapak ya. Jangan lupa Bapak sarankan juga di saat kalian mengetik ya, setiap 10 menit sekali kalian bisa menyimpannya kembali, tekan tombol save ya, atau Ctrl S, sempatkan 10 menit sekali. Jadi setiap ada perubahan langsung kesimpan, ada perubahan langsung kesimpan. Tujuannya apa? Agar jika misalkan wah komputernya nge-hang atau ada permasalahan lain sehingga membuat aplikasi Microsoft Word-nya terhenti atau mesin komputernya terhenti, maka kita tidak banyak kehilangan editan yang sudah terbaru ya, editan terbaru. Jadi yang hilang datanya yang sebelum tersimpan akan hilang seandainya kalian tidak rajin-rajin setiap 10 menit sekali itu kalian Ctrl S atau save, tekan tombol save. Yaitu pesan dari Bapak. Nah, bagaimana nak? Sejauh ini mungkin kalian mengingat-ingat kembali ya bagaimana mengoperasikan atau mengetik di dalam Microsoft Word. Baik, anak-anakku, demikian ulasan materi dari Bapak. Video ini Bapak buat untuk kalian agar kalian dapat menyimak, memahami, dan mempraktekannya. Setelah kalian menyimak, mari Bapak ajak kalian untuk berdiskusi pada ruang diskusi Google Classroom. Terima kasih. Sekarang Bapak tunggu pertanyaan-pertanyaan dari kalian.